Pemulasaran jenazah. Bagaimana cara mengkafani jenazah dengan fisik utuh? Jadi nanti biasanya kan kalau di desa-desa itu kalau memandikannya kan langsung ditelanjangi itu. Jadi mau ditutup hanya ditutup dengan satir. Nah, itu biasanya kalau saya yang nangani itu tetap ditutup satir, monggo enggak apa-apa, memang biar tidak terlihat orang banyak. Tapi tetap nanti kita kasih jari atau selimut untuk nutupi aurat, yaitu jika itu mayit yang laki-laki. Jadi nanti hanya di batas pusar sampai di paha. Jadi nanti kita membersihkannya alat kelamin itu nanti ya kita main feeling saja. Yang penting kita sudah berusaha untuk meraihnya, itu untuk menjangkaunya. Begitu. Jika perempuan bagaimana? Sama. Dan waktu dimandikan ya, pertama kita buka dengan wudhu dulu nih ya. Tapi kalau yang paling pertama, paling dasar, kita bersihkan bagian dubur, bagian kelamin ya, kita bersihkan dulu. Dan sambil melilit ini perut ini kita pijat tipis, jangan kencang-kencang sekali, tipis saja ya, supaya kotoran-kotoran yang sisa di sini bisa keluar. Tapi ingat ya, tipis-tipis saja, ringan-ringan saja, jangan terlalu ditekan ya, apalagi kok sampai pakai tenaga dalam, jangan ya, tipis-tipis saja ya, karena jangan kasar dalam perlakukan si mayit itu, begitu. Terus ketika sudah selesai dibersihkan semua kotor-kotorannya, kita awal nih ya, kita buka dengan wudhu. Nah, wudhu dulu. Jika sudah wudhu ya, baru itu kita mandikan besar ya. Mandikan besar tuh monggo mau disabuni monggo, terus mau dikeramasi. Nah, jika sudah semua ya, dibilas lagi bersih, diniati untuk memandikan besar ya. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki diniati memandikan besar. Jika sudah, tutup dengan wudhu lagi ya, diniati dengan niat wudhu ya. Nawaitul wudhu'a hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kalau itu mayit laki-laki. Jika kok susahan dalam bahasa Arab, dengan bahasa sebahasa-bahasamu yang mudah untuk kamu pahami, gitu aja. Diniatkan, yang penting itu. Nah, jika sudah, baru nanti ditutup selimut, siap untuk menuju ke proses pengkafanan, ke amben ya, biasanya kedipan. Simulasi mengkafani. Lanjut ke simulasi pengkafanan ya. Kita pakai media miniatur ya, karena kalau yang asli kebesaran dan itu akan merepotkan penyutingan ya. Langsung saja. Ini kita simulasi pakai miniatur, ini kita pakai tali. Nah, ini pakai tali bangunan ya. Ini kita potong tali sepanjang feeling saja lah, seukuran jenazah berapa ya. Feeling saja. Biasanya saya perkirakan panjang talinya itu ya kurang lebih ada 1,5 meter lah ya. Maksudnya kalau lebar kain kafannya 120 cm, itu kalau kurang ya kita sambung saja begini. Nah, jika talinya itu dirasa pendek, kita sambung begini. Nah, ini kita tali gini aja. Nah, gitu. Kita sambung ya, gini. Tapi kalau dirasa talinya itu sudah panjang ya, enggak masalah begitu. Ini jika tali tadi itu pendek. Oke, kita potong tali itu jadi 5 bagian. Ya. Ini 1, 2, ini 3, 4, ya 5. Oke. Ini yang di bagian kaki ya. Ini di bagian daerah antara kaki yang didengkul ya. Apa itu di lutut ya. Ini nanti pinggang, ini nanti di bagian tangan pundak, dan ini nanti bagian ujung kepala ya. Silakan mau dikasih 5, mau lebih juga enggak masalah ya. Itu bebas. Nah, yang pertama tali dulu. Oke, setelah tali kemudian apa? Ya, ini kain kafan. Katakanlah kain kafan yang standar yang biasanya lebarnya 120,
Nah, kita tadi sudah ya menjelaskan kalau kain kafan lebar 120, panjangnya kita perkirakan dengan fisik si mayat ya, rata-rata kita potong dan kita lebihkan antara 180 hingga 200 cm ya. Nah, jadi begini. Nanti meletakkannya begini. Ya, ini. Ya, seperti ini. Satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri kita tumbuk. Gini ya. Ini ditumbuk bagian sini nih, ditumbuk nanti. Gini. Ya, begitu. Karena apa? Nanti berat ini ya kita ambil ini berat si mayat. Nah, ini pulpen ini berat si mayat. Jadi nanti biar bisa pas, biar bisa pas ini lengkupnya gini biar pas. Nah, ini ya. Itu biar pas. Kalau satu aja gini nanti terkesan memaksa ya kalau di lempitnya gitu ya. Begitu. Ini lapis luar ya. Dan setelah itu kita kasih minyak wangi dulu. Nah, ini kita olesin minyak wangi semua ya, tipis-tipis saja, sama kasih kemper nih, kapur barus ya. Kita haluskan, kita sebar ke sini kapur barusnya. Oke, jika sudah, nanti juga sama yang lapis kedua ya. Ini juga sama. Nah, yang satu sisi sini, yang satu sisi sini begini ya. Begini ya. Begini ya. Biar nanti menutupi seluruh tubuh jenazah. Oke ya. Boleh ditulisin lah ya. Ini untuk lapis luar ini ya. Lapis luar satu ya, kita tulis satu. Ini lapis yang kedua. Nah. Oke ya. Lanjut. Lapis yang ketiga enggak usah ditumpuk juga enggak masalah. Langsung satu lembar gini saja ya. Nah, gini tengah. Oke. Nah, ya, kita nomori. Lapis ketiga. Dan sifatnya kita membaguskan si mayat. Oke ya, ini kalau mayat laki-laki ya, minimal 3 lapis ya. Tapi mau lebih juga enggak masalah, yang penting tidak lebay berlebihan. Baru nanti kita bikinkan kaos ya atau bajunya. Nanti kain kafan yang lembaran seperti ini. Nah, ini karena sudah saya bolongin ya. Kita tekuk begini nanti. Set lah kainnya kita tekuk. Nah, kita gunting begini ya. Nah, tekukannya tadi kita gunting begini. Tujuannya apa? Nanti ini untuk masuk kepala si jenazah. Nah, jadi nanti taruhnya posisinya begini ya. Ini mohon maaf karena kertasnya warna-coretan ya. Jadi begini posisinya ya. Begini. Nah, ini kalau misalnya sekalian juga kalau dia mayat perempuan itu dikasih kerudung begini, satu kain lembar ini untuk kerudung dan ini untuk kaos. Nah, begini terus dibuka saja, set begini ya. Terus jenazah, ini berat jenazah kita letakkan di sini, set ya. Jika sudah, nanti terus ini ditutup selimut kan ya, ditutup selimut begini. Oke, ini kan posisi tadi yang seperti ini bajunya sudah kita tutupkan. Nah, ini kerudung, kita kerudungkan ke sini, set. Nah, begini ya. Nah, begini posisinya. Nah, setelah itu baru kita bungkus, ambil kain dari yang kanan ya, satu, terus lagi dari ke sini 2 dan seterusnya sampai lapis yang akhir, dan terus baru ditali. Begitu saja, terima kasih. Bagaimana pemulasaran jenazah fisik tidak utuh? Bagaimana cara mengkafani mayat yang kondisi fisiknya tidak utuh ya? Biasanya mayat kecelakaan atau mayat kecelakaan kerja ya.
Alhamdulillah kita sudah pernah menangani berbagai macam bentuk fisik tubuh ya, dari yang utuh maupun yang tidak utuh. Tidak utuhnya seperti apa kita lihat dulu ya. Kalau kondisi utuhnya kondisi tidak utuhnya kita bisa selamatkan, katakanlah kita pernah menangani yang bagian perut sobek, isi perut keluar semua, ini mohon maaf, kita masukkan dulu semuanya baru kita jahit ya. Kepalanya pecah, kita selamatkan dulu, kita jahit. Jika itu memungkinkan bisa kita selamatkan, kita jahit. Nah nanti kalau proses memandikannya, nanti kita sibini, kasih kain kasa, kita kasih air sabun, kita sibini. Dan nanti jika sudah kain kasa lagi kasih air, kita bilas, kita sibini juga gitu. Nah jika itu kondisi tubuh yang bisa diselamatkan ya. Jika tidak bisa diselamatkan ya, dikhawatirkan kena air nanti kok takut sisa potongan tubuhnya atau kulit dagingnya terbawa oleh air, kita tidak mandikan. Jadi hanya sebatas kita sibini, kita bersihkan dari kotoran-kotoran ya, debu ataupun dan lain sebagainya, langsung kita bungkus, kita kafani. Dan cara pengafanannya pun berbeda dengan yang normal. Biasanya lapis dasar ya yang bersentuhan dengan tubuh si mayat itu adalah plastik. Karena apa? Karena biasanya jika darah itu tadi masih sering keluar atau banyak yang keluar ya, tidak ngotori kafan begitu. Jadi ada plastik ya, lapis dasar untuk mayat yang masih mengeluarkan darah. Kondisi normal pun gitu, kadang ada darah yang keluar dari hidung, ada yang keluar dari mulut. Itu daripada ngotori kain kafan, itu kita bungkus pakai plastik. Pesan-pesan. Tetap semangat. Jika ingin main-main ke sini, silahkan ya, datang ke rumah sakit swasta yang ada di Meranggen ya. Nanti kita tes mental bersama. Ingat, mental lebih penting daripada keilmuan. Jika kalian punya mental, insya Allah kalian mudah untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau kalian punya ilmu, tidak punya mental, itu sama saja bohong. Misalnya begini, mau motong bom, dia penjinak bom, tapi dia tidak punya mental untuk menghadapi bom, sama saja. Ya, yang terpenting punya mental. Dari kesalahan ilmu nanti akan mendapat hikmah untuk ilmu yang baru. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.